Apa aku bikin konten sekarang aja ya? Kayaknya bakal viral deh bikin konten pas lagi ujian gitu. Pak Adam, lihat tuh si Naya udah mulai kurang ajar dia, Pak. Kamu kalau mau ikutan di sini aja, jangan ngomongin di belakang. Kamu bener-bener gak punya sopan santun ya, Naya. Kamu lupa ini lagi jam ujian. Bisa-bisanya kamu malah bikin konten. Wah, ada jogetan TikTok yang lagi viral nih. Aku gak boleh ketinggalan. Aku juga harus cepetan bikin ini. Kakak, tahu nggak? Kakak viral loh. Video kakak yang lagi joget-joget di dalam kelas itu viral loh, Kak. Hah? Viral? Viral gimana? Iya, kemarin teman-teman aku pada cerita ke aku kalau video kakak viral loh. Wah, kakak jadi semangat banget nih bikin kontennya. Kalau viral terus bisa terkenal nih aku di TikTok. Bener banget, Kak. Kakak terus aja joget-joget di dalam kelas, pasti viral lagi. Oke deh kalau gitu, besok kakak bikin video joget-joget yang banyak. Udah sana kamu tidur. Besok susah dibangunin, dimarahin ayah sama bunda loh. Iya. Nah kan kalau begini aku jadi semangat banget buat bikin konten lagi. Besok di kelas aku mau bikin banyak video. Hehe. Wah, pencahayaannya di sini bagus juga ya. Males banget mau bikin sambil berdiri. Duduk aja juga nggak apa-apa kali ya. Hei Naya, kamu lihat nggak aku lagi ngapain? Bisa dikecilin nggak volume handphonenya? Hei Bima, ngerjain aja kali, gak usah ngurusin orang. Lah, gimana nggak ngurusin orang? Kamu ganggu aku lagi ngerjain tugas. Ya wajar lah kalau aku negur kamu. Ya udah sih, ngerjain aja. Bocah lama-lama ngeselin ya. Loh, ini anak-anak yang lain pada kemana? Kok cuma kalian berdua aja? Hah, Pak, lihat deh sekarang jam berapa. Bapak yang datangnya kecepatan. Oh iya, pantas dari tadi saya ngerasa kayak ada yang aneh. Ya udah, kalau gitu saya balik lagi ke ruang guru ya. Nanti kesini lagi. Ingat, hari ini ada tugas yang harus kalian kumpulin. Lagian kerajinan banget masuk jam 6, kecuali mau bikin TikTok kayak aku. Mulai. Astagfirullah, Naya, bukannya ini lagi jam pelajaran ya? Kok kamu malah joget-joget di lapangan sih? Bu Lita, mumpung belum jam istirahat, lapangan juga masih sepi, makanya aku buat konten di sini. Seharusnya kamu di dalam kelas, Naya. Sekarang siapa guru yang lagi ngajar di kelas kamu? Pak Adam, Bu. Walah, iya saya. Baru aja saya tinggal sebentar. Kamu udah di luar aja, Naya. Bener-bener ya kamu, Naya. Sekali lagi kamu kayak gini, saya panggil orang tua kamu, Naya. Naya, masuk kamu ke kelas. Saya tunggu kamu di kelas. Bu Lita, saya masuk dulu ya. Dasar guru-guru kudet, gak tahu tren zaman sekarang. Ih, kamu seupai. Mia, udah lihat video baru aku belum? Ih, emang kakak upload video baru ya? Iya, tadi aku bikin video di sekolah. Aku bikin di kelas sama di lapangan sekolah. Coba deh kamu lihat video aku. Iya, nanti aku lihat, Kak. Aku belajar dulu. Nanti kalau aku nggak belajar, aku diomelin sama ayah bunda. Cuma disuruh lihat gitu doang, segala gak mau. Iya, Kak. Nanti aku lihat. Nanti aku kasih tahu kalau viral apa enggaknya video kakak. Lagian HP-nya juga masih disita sama bunda. Ya udahlah, tapi jangan lupa ya kasih tahu teman-teman kamu kalau aku udah bikin video baru biar mereka pada lihat, biar viewers aku makin banyak. Iya, kakak. Udah sana kakak belajar. Jangan mikirin itu mulu. Oke, awas ya kamu kalau nggak ngasih tahu teman-teman kamu, gak kakak beliin es krim lagi. Bima, kamu tahu nggak sih si Naya itu? Video dia banyak yang tonton tahu? Iya, aku tahu atuh. Aku kan sekelas sama dia. Kamu gimana sih? Oh iya, aku lupa. Kamu sekelas ya? Gimana sekelas sama selebgram?
Ya begitu deh, sibuk terus buat konten. Bahkan dia sering banget bikin video pas ada guru. Padahal sama Pak Adam tuh udah sering ditegur, tapi dia malah ngelawan terus. Udah nggak ada attitude-nya lagi dia. Hah? Ngelawan? Ngelawan gimana, Bim? Iya, ngelawan. Kadang dia itu terlalu maksain bikin konten, padahal waktunya nggak tepat. Kadang aku suka kasihan sama Pak Adam. Kamu tahu sendiri kan, Pak Adam itu orangnya lembut, nggak berani marah-marah. Beda sama Bu Lita yang agak tegas orangnya. Iya sih, aneh banget ya dia sampai segitunya, sampai berani ngelawan guru. Iya, demi konten. Udah yuk Bim, kita masuk kelas. Baik anak-anak, waktu kalian tinggal 1 jam 30 menit ya. Dimulai dari sekarang ya anak-anak. Iya apaan sih, gak kuat banget aku 1 jam 30 menit diem aja begini. Aku kan pengen joget TikTok, pengen bikin konten juga. Pasti si Naya merencanakan sesuatu di luar Nurul nih. Kita lihat aja dia mau ngelakuin apa kali ini ya guys. Apa aku bikin konten sekarang aja ya? Kayaknya bakal viral deh bikin konten pas lagi ujian gitu. Pak Adam, lihat tuh si Naya udah mulai kurang ajar dia Pak. Kamu kalau mau ikutan di sini aja, jangan ngomongin di belakang. Kamu bener-bener gak punya sopan santun ya Naya. Kamu lupa ini lagi jam ujian. Bisa-bisanya kamu malah bikin konten. Pak Adam, jangan diambil handphone saya Pak. Nanti saya nggak bisa bikin konten lagi Pak. Saya cuma pengen viral Pak. Ya kamu apa-apaan sih Naya? Udah tahu jam ujian malah bikin konten. Udah bawa aja Pak HP-nya. Dia aja nggak ngargain Bapak sebagai guru kok. Ngapain Bapak mikirin dia? Kalau kamu mau HP ini balik lagi, kamu harus datang dengan orang tua kamu. Ih Pak Adam, handphone aku Pak. Hahaha, syukurin lo Naya. Sekarang nggak bisa bikin konten lagi. Makanya Naya, kalau mau bikin konten tuh lihat-lihat situasi dong. Gimana Pak Adam gak marah sama kamu? Selamat pagi Pak Adam. Maaf mengganggu waktunya. Oh, selamat pagi Bu Naya. Silakan duduk. Ada apa ya? Saya ingin bicara soal Naya Pak. Saya dengar dari Naya tentang kelakuan Naya yang naik meja di kelas demi konten joget-joget di TikTok Pak. Iya Bu, sebenarnya selama ini saya diam karena berharap Naya bisa mengerti sendiri batasan dia di sekolah. Tapi ternyata dia semakin keterlaluan. Kemarin dia sampai naik meja guru di depan kelas dan itu sangat mengganggu proses ujian. Aduh Pak, saya benar-benar minta maaf ya. Saya tidak tahu Naya sudah sampai segitunya. Saya merasa tidak enak karena Bapak udah sabar selama ini. Tidak apa-apa Bu, saya tahu kok anak-anak sekarang memang suka berekspresi lewat media sosial. Tapi di sekolah kita harus tetap menjaga sikap dan aturan. Oh, ini handphonenya Naya ya Pak. Terima kasih ya Pak. Betul, saya sita agar Naya tidak tergoda untuk terus main TikTok saat jam pelajaran. Tapi saya kembalikan sekarang dengan catatan Bu Naya harus lebih mengawasi dan memperhatikan Naya di rumah. Tentu Pak, saya akan lebih ketat dan mengawasi Naya. Saya juga akan bicara serius sama dia tentang batasan dan tanggung jawabnya. Bagus Bu, saya yakin dengan dukungan orang tua, Naya bisa lebih fokus dan bertanggung jawab. Kalau ada masalah jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Adam. Maaf sekali lagi atas kelakuan Naya. Saya akan perbaiki ini segera Pak. Sama-sama Bu, kita sama-sama ingin yang terbaik untuk Naya. Naya, apa yang kamu pikirkan sampai joget-joget TikTok di jam ujian? Kamu naik ke atas meja lagi. Kamu bikin malu sekolah dan keluarga kita Naya. Ibu, orang tua zaman sekarang tuh kuno banget. Nggak ngerti tren sama sekali. Aku cuma ikut yang lagi viral biar seru aja. Kuno? Naya, ini bukan soal tren atau viral. Ini soal tanggung jawab dan sopan santun di sekolah. Pak Adam sampai harus nyita handphone kamu. Dan ibu harus ke sekolah buat ambil itu. Apa kamu pikir itu hal yang biasa? Ya aku juga nggak mikir itu bakal jadi masalah besar. Lagian kan aku cuma bikin konten buat seru-seruan. Banyak yang suka, malah viral terus. Bukannya itu bagus? Naya, viral itu bukan segalanya. Kamu harus tahu batasan. Ujian itu penting. Masa kamu malah joget-joget sampai kamu harus naik-naik meja begitu Naya?
Kamu bikin malu guru, teman-teman, dan ibu sebagai orang tua kamu. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Iya bu, aku sih setuju sama Naya. Kan sekarang zamannya konten kreator. Kalau nggak ada yang bikin konten viral, siapa yang bakal terkenal? Lagian Naya kan gak ganggu orang lain juga bu. Mia, kamu juga harus ngerti, bukan soal terkenal atau enggak, tapi soal waktu dan tempat. Sekolah itu tempatnya belajar, bukan tempat joget-joget dan bikin konten. Ibu gak mau ya kalian berdua jadi anak yang gak tahu aturan. Ibu, aku cuma pengen jadi diri sendiri. Kalau ibu terus-terusan ngelarang, aku malah makin jauh dari ibu. Aku nggak mau jadi anak yang cuma nurut tanpa ekspresi. Naya, ibu sayang sama kamu. Tapi sayang itu juga berarti harus mengingatkan kamu kalau kamu itu salah nak. Ibu gak mau kamu menyesal di kemudian hari karena hal sepele ini nak. Naya, mungkin kita bisa cari jalan tengah ya. Bikin konten tapi jangan ganggu pelajaran. Gimana? Ya, mungkin aku bisa coba itu. Tapi aku juga pengen ibu ngerti aku, bukan cuma marah terus. Baiklah, ibu akan coba mengerti. Tapi kamu juga harus janji gak akan ulangi lagi hal yang bikin malu dan merugikan diri sendiri ya nak. Janji bu. Ibu istirahat dulu. Ibu gak mau ya dipanggil-panggil lagi ke sekolah cuma gara-gara hal bodoh kayak gini Naya. Lanjutin aja bikin kontennya Naya, tapi jangan lupa belajar juga ya. Siap Mia, konten viral nilai juga harus oke kan? Tapi itu cuma opsi, hehe. Wah, ada filter baru nih, namanya kepala digital. Kayaknya seru deh, coba ah. Kok nggak bisa keluar ya? Aku coba klik keluar, nggak bisa. Kenapa sih? Aduh, apa ini? Sakit banget mataku. Apa yang terjadi? Kepala aku jadi ponsel. Tolong, aku ingin kembali normal. Aku bisa lihat, bisa bicara, tapi suara ini aneh. Permisi, tolong lepaskan aku dari filter ini. Restart sistem gagal, filter terkunci. Maaf, aku takut sekali. Tolong, aku minta tolong siapapun yang bisa dengar. Silahkan bantu aku. Aku ingin kembali. Terima kasih sudah mendengarkan aku. Naya, kok kamu jadi kayak gini? Kepala kamu jadi layar ponsel Naya. Ya, aku coba filter, tapi terjebak. Tenang Naya, kita cari cara bareng-bareng. Aku gak akan ninggalin kamu Naya. Terima kasih Mia. Halo teman-teman, aku Naya. Astaga Naya, kamu kenapa? Wajah kamu jadi kayak ponsel hidup. Suaramu juga aneh banget, kayak robot. Aku gak nyaman deket-deket kamu. Aku gak bisa nyalakan akun TikTokku lagi. Aku lihat followersmu turun drastis. Semua orang kira ini cuma gimmick menakutkan. Kamu coba ngomong, tapi cuma keluar tulisan di layar. Ini serem banget Naya. Aku kehilangan identitasku sebagai manusia. Yang tersisa cuma gadget ini. Aku gak tahan Naya, ini terlalu aneh buat aku. Aku juga, maaf, tapi aku harus pergi. Tunggu, jangan pergi. Aku kehilangan diriku, tinggal gadget. Naya, kenapa kamu? Kenapa wajahmu seperti layar handphone? Bip, bip. Sayang, kamu kenapa nak? Kamu tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Kenapa kamu hanya mengeluarkan suara getaran seperti ini nak? Ding, ding. Naya, ibu tahu kamu sedang kesulitan, tapi kamu harus makan nak. Kamu harus tidur. Ibu di sini, kamu tidak sendirian nak. Ibu tahu dunia digital itu penting nak, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu nak. Kita harus cari cara supaya kamu bisa kembali seperti dulu. Mulai sekarang
sekarang kita kurangi melihat layar dan ibu akan selalu ada untukmu. Kita akan jalani ini bersama, nak. Naya, kamu kenapa duduk sendirian terus di ruang tamu? Wajahmu kok seperti layar handphone. Aku sudah bukan Naya yang dulu, Mia. Wajahku berubah jadi layar ini, datar, penuh notifikasi, tapi sunyi. Itu pasti berat ya, Nay. Apa kamu masih bisa merasakan apa-apa, Nay? Tidak, aku tidak bisa mengekspresikan diri bebas lagi. Tak bisa mencium aroma bunga atau makanan favoritku. Orang-orang juga tak lagi menganggapku lucu atau cantik. Aku jadi seperti tontonan tanpa makna. Tapi kamu tetap hidup kan? Tubuhmu masih ada kan, Nay? Iya, tapi aku merasa seperti benda mati. Setiap hari aku hanya duduk di sini menatap layar yang terus menyala tapi kosong. Aku kehilangan kepercayaan diri. Aku dengar sejak kamu berubah menjadi seperti ini, banyak murid berhenti main TikTok di kelas. Mereka takut kalau kepala mereka juga berubah seperti kamu. Iya, aku tahu. Mereka takut jadi seperti aku, terjebak dalam dunia maya yang membuat kita lupa bagaimana rasanya hidup nyata. Mungkin ini peringatan buat kita semua, Nay. Jangan sampai kita terlalu tergantung sama gadget sampai kehilangan jati diri kita sendiri. Betul, aku dulu juga kecanduan. Aku pikir dunia di layar itu menyenangkan, tapi ternyata aku kehilangan diriku sendiri. Aku selalu ada buat kamu, Nay. Kita bisa mulai dengan mengurangi waktu di gadget dan lebih banyak ngobrol langsung. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk kamu sekarang, Nay? Aku butuh teman yang mau melihat aku bukan dari layar ini, tapi dari hatiku. Aku butuh dukungan agar bisa kembali percaya diri dan bebas mengekspresikan diri. Aku akan selalu ada buat kamu, Nay. Kita bisa mulai dengan mengurangi waktu di gadget dan lebih banyak ngobrol langsung. Terima kasih, Mia. Aku ingin kembali menjadi Naya yang bisa tertawa, mencium aroma bunga, dan merasa dicintai. Kita jalani bersama ya. Jangan biarkan layar itu menghalangi siapa kamu sebenarnya. Kalau begitu, aku ke kamar dulu ya, Naya. Aku mau istirahat. Aku beneran menyesal sudah tidak mendengarkan apa kata Pak Adam, Doni, dan Sisil. Padahal niat mereka baik agar aku tidak seperti ini. Tapi aku dengan keegoisan aku tidak pernah melihat ke arah sisi baik mereka. Padahal kalau sudah begini, yang rugi juga sebenarnya aku. Aku jadi tidak bisa menjalani hari-hari aku seperti biasanya.